Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan modul 2 yakni pemodel. Di sini ada anggota kelompok yakni Alfiana Nurhanisa dengan NPM 20009 dan Aida Islamiyah NPM 20026 dari kelompok 142. Konsep teori antrian. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Rata-rata lamanya waktu menunggu atau waiting time sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan atau rate of service. Nah, garis antrian atau garis tunggu ini merupakan faktor-faktor yang terkait. Nah, faktor-faktor yang terkait tersebut yakni ada panjang antrian, jumlah baris antrian, dan disiplin antrian. Untuk panjang kapasitas antrian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni panjang kapasitas antrian yang potensial tak terbatas, serta panjang kapasitas antrian yang terbatas baik karena ketentuan peraturan atau karena keterbatasan karakteristik ruang fisik. Lalu ada jumlah antrian. Jumlah antrian dalam sistem antrian dikelompokkan menjadi dua, yakni antrian tunggal dan antrian berganda atau multi. Yang ketiga ada disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Lalu ada software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Adapun elemen dasar dalam ProModel, yang pertama ada location, yakni mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Yang kedua ada entity, merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Yang ketiga ada arrival, menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Yang keempat ada processing, menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk ke sistem sampai keluar dari sistem. Yang kelima ada StatKit, yakni software pendukung dalam ProModel, adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Islamiyah, NPM 026 dari kelompok 142, sesi Jumat 2. Di sini saya akan mengaplikasikan software ProModel mengenai studi kasus simulasi produksi kosmetik Wardah di PT Paragon Technology and Innovation. Nah, setelah didapatkan 5 aktivitas dan nilai pengukurannya, pertama kita buka software ProModelnya. Lalu kita pilih new untuk menyimpan datanya dengan judul terserah. Lalu distance unitnya kita ganti meter, time unitnya tetap minute. Lalu pertama kita klik build location. Nah, selanjutnya kita akan membuat model simulasinya. Yang pertama itu ada pemilihan bahan baku. Nah, pemilihan bahan baku jangan lupa diklik new-nya, kita pilih ini raw material, terus klik di sini, sesuaikan bentuknya. Nah, terus untuk menambahkan namanya kita pilih ini, tapi di unchecklist new-nya, klik di sini. Nah, kita ganti namanya jadi sesuai aktivitas kita, yaitu pemilihan bahan baku. Terus yang kedua ada proses pembuatan. Nah, proses pembuatan di sini saya akan milih machining center. Disesuaikan juga ukurannya.
Ini kita ganti proses pembuatan. Terus yang ketiga ada aktivitas pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini kita pilih inspektor. Kita kasih nama pemeriksaan. Terus habis pemeriksaan ada aktivitas pengemasan. Nah, kita pilih kardus ini. Terus kita kasih nama lagi. Pengemasan. Terus aktivitas kelima ada distribusi. Saya mau pilih truk ini. Jangan lupa diganti namanya. Distribusi. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap entitas. Nah, pertama klik build, terus entity, lalu di sini kita klik pilih palette box. Nah, palette box ini kita rename menjadi studi kasus kita, yaitu kosmetik Wardah. Nah, setelah itu ke tahap selanjutnya, yaitu tahap arrival. Kita klik build arrival. Terus di sini kita pilih di entity-nya itu kosmetik Wardah. Location-nya pertama ke pemilihan bahan baku. Quantity each-nya kita ganti 1. Terus occurrence-nya kita ganti kita isi NF, terus frekuensinya kita isi 1. Terus enter. Di sini masih tetap. Terus di sini aktivitas kedua, proses pembuatan. Ini 1, ini INF 1. Terus enter. Tetap kosmetik Wardah, location-nya yaitu aktivitas ketiga. Quantity each-nya 1, occurrence-nya INF. Oke. Ke aktivitas 1, 2, 3, 4, pengemasan. Ini 1, INF 1. Terlagi aktivitas yang kelima, ini 1, INF 1. Nah, sudah. Nah, terus ke tahap berikutnya, yaitu processing. Nah, tahap processing ini pertama kita masukkan entitasnya, yaitu kosmetik Wardah. Lokasi yang pertama itu di aktivitas pertama. Ini belum. Terus outputnya tetap kosmetik Wardah. Nah, destinasi ini habis dari pemilihan bahan baku, kita mau menuju ke proses pembuatan. Nah, habis itu di sini ada move logic, ketutupan. Nah, untuk mendapatkan nilai move logic ini kita pilih start feed ini. Sebentar. Nah, di sini kita masukkan nilai pengukuran aktivitas yang pertama, yaitu pemilihan bahan baku.
ada 2, 3, 4, 2, 4, 9, 10, 11, 9, 11. Nah, kalau biar bisa muncul autofitnya, kita enter 1 kali lagi, baru kita autofit. Lalu pilih discrete distribution, oke. Lalu muncul nilai ranknya yang paling tertinggi itu Poisson, terus kita ekspor. Nah, di sini aplikasinya kita pilih ProModel. Nah, yang tertinggi kan Poisson. Pilihannya juga ada Poisson, berarti kita di sini pilih Poisson. Terus klik oke. Nah, terus di sini di move logic ini kita pilih gambar palu ini. Terus pilih move for, lalu paste lagi. Nah, ini langsung muncul move logic. Terus pertama enter dulu. Terus yang kedua entitasnya sama. Nah, yang kedua kan setelah dari pemilihan bahan baku ke proses pembuatan. Nah, habis dari proses pembuatan itu, tujuannya ke pemeriksaan 1, 2, 3. Nah, terus move logicnya seperti tadi, start fit, kita isi datanya 13, 10, 12, 13, 15, 20, 17, 19, 20, 22. Jangan lupa kasih enter biar muncul autofitnya. Klik ini, nah muncul ini, ekspor, diganti ProModel. Oke, tutup, pilih sini, pilih palu, lalu dipaste lagi, terus muncul. Nah, terus selanjutnya habis dari proses pembuatan berarti ke pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan menuju ke pengemasan. Tapi lagi move logicnya dengan bantuan start fit. Kita isi datanya 11, 10, 12, 13, 10, 18, 17, 19, 20, 17. Jangan lupa kasih enter biar muncul autofitnya. Nah, nilai tertingginya itu Poisson, kita ekspor, kita ganti ProModel, klik OK, ditutup, kita pilih palu, terus pilih move for, terus paste lagi. Nah, udah muncul. Terus selanjutnya aktivitas selanjutnya di lokasi habis pemeriksaan pengemasan, benar. Terus metodenya ini benar. Nah, habis dari pengemasan menuju ke distribusi, klik OK. Terus di move logicnya kita pakai start fit lagi. Nah, di pengemasan ini datanya 24, 26, 28, 27, 25, 31, 33, 35, 34, 32. Enter. Autofit, discrete. Nah, di sini ada 2 distribution, binomial dan Poisson. Gimana caranya? Berarti kita memilih dengan rank tertinggi. Kita pilih export, pilih ProModel. Nah, yang tertinggi kan binomial, jadi di sini kita pilih binomial, terus OK. Terus move for, paste. Nah, terus
Habis pengemasan, distribusi. Location-nya berarti di distribusi. Nah, habis distribusi terakhir exit. Sama, kita isi datanya 7, 5, 4, 6, 7, 14, 12, 11, 12, 14. Enter. Biar bisa di autofit. Klik di create. Nilainya yang terbesar Poisson. Kita pilih Pro Model. Klik OK. Sini kita pilih palu. Paste lagi. Nah, sudah ada panahnya. Terus kita ke tahap 5, yaitu tahap simulasi. Nah, pertama-tama kita pilih option. Terus runtime-nya kita ganti 8. 8 itu 8 jam kerja. Terus number of replication-nya kita ganti 10. Sudah. Nah, terus habis itu kita lakukan run. Nah, sebelumnya kita save dulu. Kita rename Poisson. Nah, setelah di save, nah ini itu proses runningnya. Nah, ya, kita mau lihat outputnya. Nah, terus di datasetnya ini kita tetap normal run dan average-nya kita ganti all. Nah, ini merupakan output dari simulasinya. Kemudian data di average time in system ini, data ini semua dimasukkan ke perhitungan manual yang ada di jurnal. Baik, cukup sekian pengaplikasian software Pro Model mengenai studi kasus simulasi produksi kosmetik PT Paragon Technology and Innovation dari kelompok 142. Terima kasih telah mendengarkan hingga selesai. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan output dari software Pro Model, maka dapat kita analisa, yakni diketahui bahwa average time in system dalam minutes muncul pada replication pertama, yakni selama 63,69 menit, replication 2 selama 74,56 menit, replication 3 selama 56,17 menit, replication 4 selama 82,38 menit, replication 5 selama 63,59 menit, replikasi 6 selama 82,75 menit, replikasi 7 selama 69,93 menit, replikasi 8 selama 85,39 menit, replikasi 9 selama 77,63 menit, dan replikasi 10 selama 67,66 menit. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan half width sebesar 54,977 dan beta yang memiliki besaran sama dengan half width, sehingga didapatkan n-aksen sebesar 2,742506,289. Diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yakni sebanyak 3 replikasi, dengan replikasi 1 sebesar 63,69 menit, replikasi 2 sebesar 74,56 menit, dan replikasi 3 sebesar 56,17 menit, di mana H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 μ2 sehingga tidak dapat dikatakan valid. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan, yakni berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh
Dapat dilihat bahwa penggunaan software Pro Model pada proses aktivitas produksi kosmetik Wardah di PT Paragon Technology and Innovation memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal replikasi yang dibutuhkan dalam simulasi aktivitas produksi di kosmetik Wardah di PT Paragon Technology and Innovation. Nah, dalam uji pada software Pro Model ini telah dilakukan pengolahan data pada 5 aktivasi produksi sehingga dan dilakukan replikasi sebanyak 10 kali. Nah, sehingga untuk hasil confidence intervalnya didapatkan bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan waktu antara keadaan sebenarnya yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Pro Model yang telah dibuat. Nah, meskipun hasil penelitian ini tidak valid, tetapi masih bisa diterapkan di lapangan untuk proses simulasi produksi secara nyata, namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode lain agar dapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.